Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Ratna Wijayanti, Dinda Triwahyuni, dan Fahmi Khairuddin akan mempresentasikan mengenai konsep bentuk badan hukum dan badan usaha bisnis syariah. Yang pertama ada syirkah atau bentuk kerjasama usaha. Konsep usaha dalam bentuk kerjasama dalam syariat Islam itu disebut syirkah atau dalam bahasa Indonesia adalah badan usaha. Nah, badan usaha atau syirkah ini memiliki arti yaitu perseroan, perkongsian, perserikatan, dan persekutuan. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 yang memiliki arti, maka mereka bersekutu dalam yang sepertigaan itu. Nah, contoh syirkah atau badan usaha di Indonesia banyak sekali, misalnya CV, PT, Persero, yayasan, firma, koperasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan legalitas dalam pembentukannya, tentunya syirkah atau badan usaha tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Baik, saya akan menerangkan tentang macam-macam syirkah. Nah, macam-macam syirkah diantaranya adalah syirkah mudharabah, di mana jika salah satu kongsi hanya sebagai pemilik modal dan kongsi lainnya adalah sebagai pengelola modal. Selanjutnya yaitu syirkah inan, jika kedua belah pihak atau lebih sama-sama berkongsi kapital atau permodalan. Selanjutnya yaitu syirkah abdan, jika kedua belah pihak atau lebih semuanya hanya bermodal tenaga atau skill yang dimiliki sehingga tidak ada unsur permodalan. Selanjutnya yaitu syirkah wujuh, jika salah satu pihak hanya memiliki andil berupa reputasi atau kredibilitas pribadi dan yang lainnya memiliki andil berupa modal atau tenaga. Selanjutnya yaitu syirkah muwafdah, adalah perkongsian yang mana para pihak berkongsi dalam modal atau harta dengan ketentuan bahwa tanggung jawab para kongsi bukan hanya terbatas pada harta yang disetor saja, namun juga sampai harta pribadinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang usaha perseorangan. Nah, usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Walaupun jumlah perusahaan yang ada relatif banyak, tetapi volume penjualan masing-masing relatif kecil, sehingga pendapatan yang didapatkan juga kecil. Di samping itu tidak butuh perizinan untuk mendirikannya. Semua urusan perusahaan menjadi dengan urusan pribadi dari pemilik. Selanjutnya yaitu kebaikan perusahaan perseorangan, diantaranya yaitu pemilik bebas dalam mengambil keputusan sehingga keputusan relatif cepat untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan sepenuhnya. Sedangkan sisi minus dari perusahaan perseorangan yaitu tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Di sini seluruh harta milik pribadi menjadi jaminan terhadap hutang perusahaan. Selanjutnya yaitu sumber keuangan perusahaan terbatas, sebab usaha-usaha untuk memperoleh sumber dana sangat tergantung pada kemampuan pemilik perusahaan itu saja. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tinjauan fikih terhadap perusahaan perseorangan. Di antaranya yaitu ilmu fikih Islam dalam konteks perusahaan perseorangan dapat disebut juga dengan usaha atau amal, ataupun kerja atau bisa disebut kasab. Dalam melakukan pekerjaan apapun profesinya, seseorang muslim hendaknya selalu mengharap ridho dari Allah, agar harta yang diraih mengandung barokah yang bisa digunakan untuk menyempurnakan ibadah. Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal karena pekerjaan itu adalah bagi memelihara marwah dan kehormatan manusia. Baik, saya akan membahas tentang CV atau persekutuan komanditer.
CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, orang yang mengambil perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia menjadi pemimpin perusahaan. Untuk kebaikan atau keunggulan dari CV, yaitu pendiriannya relatif mudah. Yang kedua yaitu kemampuan manajemennya lebih besar. Dan yang ketiga yaitu mudah memperoleh kredit. Dan yang keempat yaitu modal yang dikumpulkan lebih besar. Selanjutnya yaitu kekurangan dari CV. Di antaranya yaitu kelangsungan hidupnya tidak menentu. Terus juga sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan. Selanjutnya, badan usaha Baitul Mal wa Tamwil atau biasa disingkat dengan BMT. Baitul Mal sendiri adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan konsep Baitul Mal wa Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha kecil. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut yaitu antara lain mendorong kegiatan menabung dan penyaluran pembiayaan kegiatan ekonomi. Kemudian ciri khas dari Baitul Mal ini yaitu badan usaha yang menerima titipan BAZIS atau kepanjangannya Badan Amal Zakat, Infak, dan Sodakoh untuk dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, kemudian berikutnya yaitu Takmin atau kepanjangannya Takaful Mikro Indonesia. Takmin ini didirikan untuk melaksanakan program asuransi mikro syariah. Jadi, produk dari Takmin ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diajukan untuk nasabah ataupun bukan nasabah bila mengalami musibah meninggal baik karena sakit atau kecelakaan dalam masa perjanjian. Jadi jika kita mengalami sakit atau kecelakaan, berhak untuk mengklaim semacam seperti asuransinya itu. Jadi Takmin ini merupakan perusahaan asuransi. Bentuk badan usahanya ini cenderung kepada persekutuan perdata. Takmin termasuk juga dalam badan usaha milik swasta. Badan usaha berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum yaitu badan usaha yang memisahkan antara kekayaan milik pribadi dengan kekayaan badan usaha tersebut dan diatur dalam perundang-undangan. Nah, contoh dari badan usaha berbentuk hukum adalah koperasi. Koperasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata co dan operation. Co yang memiliki arti bersama dan operation memiliki arti usaha yang digabungkan menjadi istilah usaha bersama atau kerjasama. Nah, dari penjelasan tersebut dapat didefinisikan koperasi yaitu sebagai suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan tertentu dan kegiatan tertentu. Koperasi termasuk badan usaha milik swasta yang kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi rakyat dengan azas kekeluargaan. Nah, koperasi dalam pandangan Islam yaitu pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, beliau telah mencontohkan umat manusia untuk melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi baik dengan sesama umat muslim maupun orang-orang non-muslim. Nah, hal tersebut diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi dari Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyerahkan tanahnya di Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman
dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut. Nah, selain itu dalil tentang kerjasama juga telah ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam Islam sendiri, koperasi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan koperasi dianjurkan dan dibenarkan. Selain itu, koperasi dianggap oleh sebagian ulama sebagai syirkah ta'awaniyah, di mana adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, yang satunya lagi melakukan kegiatan usaha dan atas dasar profit sharing atau bagi hasil. Koperasi syariah secara teknis memiliki prinsip-prinsip kegiatan, tujuan, dan usaha berdasarkan sumber syariah, yaitu Al-Quran dan hadis. Tujuan dari koperasi syariah adalah untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam, serta menciptakan persaudaraan antara sesama anggota. Nah, pengelolaan koperasi tidak ada unsur kezaliman, pemerasan, sebab bersifat demokratis dan terbuka dalam pengelolaannya dengan atas dasar profit sharing atau membagi keuntungan dan kerugiannya secara adil kepada anggotanya. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, dan bermanfaat atau thayyib, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil tanpa riba, judi, maupun ketidakjelasan atau gharar. Usaha-usaha yang diselenggarakan oleh koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku. Selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan termasuk ke dalam badan usaha milik swasta atau BUMS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan sendiri merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip dari yayasan diantaranya yaitu kemandirian, keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip nirlaba, yaitu prinsip yang mana sebagai badan hukum tidak mencari laba atau keuntungan. Yayasan dalam pandangan Islam. Pada prinsipnya, Islam mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan, salah satunya dengan membangun atau mendirikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, hal tersebut sudah tertuang dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 97 yang artinya yaitu barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya dengan kekayaan sebagai kekayaan awal dengan kekayaan untuk badan usaha tersebut atau yayasan. Nah, secara umum untuk mendirikan yayasan dalam syariah Islam pun harus sesuai atau mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut. Nah, untuk itu umat Islam yang bermaksud mendirikan yayasan perlu memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama,
Misalnya seperti melakukan musyawarah pembentukan yayasan, membuat draft anggaran, mengajukan draft akta yayasan, mengajukan pengesahan akta pendirian yayasan, serta menerima dan memastikan keabsahan atau legalitas dari akta pendirian yayasan yang sudah diajukan. Kemudian badan usaha yang terakhir yaitu perseroan terbatas atau PT. PT sendiri pasti kalian juga udah pada mengerti PT itu seperti apa, karena udah sering dibahas juga. PT ini merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham. Pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Jadi jika pemilik memiliki saham 40%, maka pemilik tersebut mempunyai perusahaan tersebut sebanyak 40%. PT ini bisa masuk ke dalam BUMN ataupun BUMS. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi. Struktur organisasi PT terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan usahanya. Kemudian direksi berwenang untuk mewakili perusahaan dalam mengadakan perjanjian dan kontrak. Lalu komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan PT. Di sini yang akan saya sebutkan hanya beberapa aja. Yang pertama, kelebihan PT yaitu ada kelangsungan hidup perusahaan terjamin, terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Kemudian saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Selanjutnya, kelemahan PT yang pertama, biaya pendiriannya memang relatif mahal. Kedua, rahasianya tidak terjamin. Jadi rahasia perusahaan dapat dilihat oleh orang banyak. Yang tiga, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.